seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Memang terpaut ke masjid. Subuh duduk di Nurul Huda. Nanti zuhur duduk lagi di masjid yang ada kajian zuhur. Nanti maghrib duduk lagi di masjid yang ada kajian maghrib. Masya Allah. Bapa dan ibu sudah mendapatkan jaminan Allah. Orang yang dilindungi nanti di akhirat. Fi yaumil la zilla illa zillu. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kita kan hati kita karena terpaut ke masjid, maka kita datang ke masjid. Kita datang ke masjid, majlis ini ada di masjid ni zuhur, kemudian maghrib ada, kemudian habis isya duduk lagi di sini, subuh nanti duduk lagi di sini. Itu kita mendapatkan qalbuhu mu'allakun bil masajid. Apa maksud qalbuhu mu'allakun bil masajid? Kata ulama bahwa mulazamatu qalbuhu jasaduhu fil masajid. Orang-orang yang hatinya dan jasadnya di masjid. Kita hati di masjid, jasad di masjid. Dalam arti kata, ketika tidak ada kegiatan, ketika kita sudah futur atau kosong, kita merasa rugi kalau kita tidak bisa datang ke masjid. Kenapa disebutkan di sana qalbuhu? Karena ada orang yang sudah terbiasa jasadnya untuk ke masjid. Ternyata memang dia tak bisa jasadnya ke masjid, tapi hatinya ada ke masjid. Orang itu pun sudah mendapatkan nilai pahala. Kan sudah kita baca di hadis sebelumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak biasa salat kajian subuh Sabtu ke Masjid Nurul Huda, ke masjid ini. Ternyata demam. Ya, mudah-mudahan Allah sehatkan kita. Demam. Di demam itu, Bapak Ibu, ya Allah. Kata apa? Ya Allah, ketika aku sehat, aku selalu Sabtu ni duduk di Masjid Nurul Huda. Aku inginlah ya Allah, sehatkanlah aku kembali ya Allah. Sama pahala yang Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu dapatkan waktu sehat kemarin, walaupun tak datang ke Masjid Nurul Huda. Kan itu dia. Maka disebutkan di sini qalbuhu. Orang kalau hatinya sudah terpaut, maka jasadnya pun ketika tidak hadir, tapi dia sudah mendapatkan bagian daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini termasuklah amalannya teman-teman ahbab jemaah tabligh. Jemaah tabligh itu qalbuhu mu'allakun bil masajid. Jemaah tabligh pasti dari masjid ke masjid. Dari masjid ni ke masjid ni, jauhlah mereka dari masjid ke masjid ni, dari masjid ke masjid ni. Mereka khurut masjid ke masjid. Tidak ada rumah ke rumah. Tidak ada. Rumah ke rumah mereka tidak ada. Khurut tidak ada rumah ke rumah. Khurut mereka masjid ke masjid. Masjid ni, habis masjid ni i'tikaf, masjid sana i'tikaf. Habis dari sana oper lagi ke masjid sana. Orang itulah yang mendapatkan qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hati mereka terpaut ke masjid. Gitu dia. Jadi jangan kita anggap remeh jemaah tabligh itu. Dia sudah dapat jaminan Allah loh. Dia dapat jaminan Allah. Allah lindungi mereka ketika tidak ada perlindungan kecuali cuma perlindungan Allah. Di mana mereka dapat kelebihan itu? Qalbuhu mu'allakun bil masajid. Mereka risau. Mereka risau masjid kosong. Mereka risau masjid tidak ada lagi tempat ibadah, dijadikan tempat ibadah. Mereka risau orang-orang banyak yang Islam tapi ternyata tidak mengindahkan azan. Datanglah jemaah tabligh dakwah, Pak. Ni waktu zuhur mau masuk lagi ni Pak. Ayo Pak, kita salat sama-sama ke masjid Pak. Begitu jemaah tabligh cara dakwahnya. Jarang jemaah tabligh boleh katakan tidak ada dakwah jemaah tabligh pakai pisau, tak ada. Pakai pedang. Wong ke masjid nak, kalau nak awas sang dan cucuk pawi ang tak ada. Jadi di mana letak salahnya jemaah tabligh? Di mana? Kalau mak ajo cu nan di Bangkinang, jemaah tabligh tabaliuknya sosek katanya ni. Apa nyinyo aja bercakap ni. Siapa jemaah tabligh? Sebenarnya seperti itulah cara dakwah jemaah tabligh. Coba punya niat, azamkan kita coba pergi dengan jemaah tabligh. Agak sehari jadilah. Coba ikuti cara jemaah tabligh dalam berdakwah. Belajar aja kita dalam sehari. Bisa dalam 3 hari lebih elok. Dalam sehari saja coba ikuti dia cara dia berdakwah. Nampak orang waktu zuhur nak masuk. Orang masih ramai di kedai kopi. Assalamualaikum, salam. Ni waktu zuhur akan masuk Pak. Waktu zuhur akan masuk. Nanti setelah azan yuk sama-sama kita ke masjid Pak. Kan bagus ajakan itu tuh. Allah menyuruh dalam Al-Quran ajakan itu. Datang pula nanti ada orang yang sedang keromo bercerita-cerita tak jelas. Datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti ini zuhur kan masuk nih. Ayo sama-sama kita ke masjid. Kita ramaikan masjid kita. Kalau tak kita siapa lagi yang meramaikan? Dah selesai. Bagus dia. Dengan akhlak kok mereka dakwah. Ada kawan dakwah tidak dengan akhlak. Ngapu je kalian kan duduk nak takut kena rokoknya. Anda ada seperti itu cara cara dakwahnya jemaah tabligh tidak ada. Itu di kampung ambo ada tu apa tu seorang. Tali duit ni tindak lah pak tu ya. Kalau nyuk kamu saja itu tak ada senyum itu dong. Bongi aja nengok orangnya. Memang dah tua ni. Jadi kalau nengok orang nampak orang duduk lagi tu kan. Pak tu pas 10 lewat.
Oh nya indak kalian ke matinya loh. Ha jadi model itu aja nya majak orang ke masjidnya. Jadi ndak apa ndak nyaman orang noh. Kadang ada dilawan orang mati long kulunya orang lah. Jadi ndak nyaman, cara ajakannya tak nyaman. Oh nya kalau ndak kena matinya lah. Jadi ada orang ketika itu saya ada waktu itu ketika itu jauh waktu belum masuk lagi ya. Kita dengan teman-teman waktu itu di bank memperbaiki motor kalau tak salah. Jadi duduk dengan teman. Oh nya kalau ndak matinya loh. Ha model itunya ya. Jadi ada kawan namanya agak dogel kata, mati long kulu kata orang. Akan lain jawaban sambutannya jadinya. Tapi cobalah, ini waktu salat mau masuk nanti nih, cepat selesaikan nanti ke masjid ya. Kan bagus itu cara. Itu ada di jamaah tabligh. Mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hatinya sudah terpaut ke masjid. Hatinya ke masjid. Jadi kalau perhatikan orang-orang jamaah tabligh yang sudah terbiasa dengan tarbiyah khurutnya, yang terbiasa dengan tashkilnya, mereka kalau tidak datang ke masjid justru mereka risau. Pasti dalam sehari itu mereka harus datang ke masjid. Itu kehebatan tarbiyah yang ada di jamaah tabligh.